part pertama kan cuma membahas dari bahasan software. Jadi kita langsung masuk ke aplikasinya. Di Gramatika awalnya tuh bentuk aplikasi itu seperti ini, awalnya seperti ini. Dan yang sudah dibahas ada menu file, ada menu edit, menu view, menu option, menu tools, sama calculus dan help. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu dari menu-menu itu. Dan yang di bawah sini sebenarnya sama kayak yang di atas ini. Tapi ini kita bisa langsung lihat lebih mudah. Di sini ada new grid, ada open, ada save, ada print, ada copy grab sama drag grab, terus ada pause, terus ada retro all, sama ada full screen, ada hit grab, ada delete grab, ada zoom in, ada zoom out, ada default grid, terus ada koordinat kursor, terus ada juga find derivative, terus ada juga draw tangan, ada integrate, ada point tables, sama data plot. Oke, awal-awal kita akan bahas dari new file. Di sini ada new yang baru, buat lagi yang baru, terus ada juga open. Sebenarnya kita udah buat filenya fx sama dengan x, misalnya udah kita buat nih. Terus kita save nih. Kalian juga bisa ubah nama atau filenya. Kita open. Kalian kita sudah nge-save, terus kita open. Tadi udah kita buat. Nah, dia seperti ini. Misalnya kita share screen dulu, terus kita buka open. Terus di sini ada yang udah kita buat, kita open. Nah, muncul lagi kan dia yang udah kita buat. Terus kalau kalian mau hapus juga bisa, yang udah kalian buat, pencet ini, terus klik kanan, hapus, delete. Oke. Terus dari menu file ada juga save, sama seperti save ini. Kita langsung bisa save. Kalian nggak usah pencet ke file menu filenya, tapi kalian bisa langsung save. Terus ada save as. Kalau mau ubah dari save sebelumnya, ada save step up info yang sudah dibahas sebelumnya, ada back step up. Nah, di sini back step up itu kalian bisa ubah peta, size-nya apa, orientation, mau landscape atau portrait. Misalnya maunya portrait seperti ini, nanti tampilannya. Kalau landscape seperti ini, misalnya maunya portrait atau landscape. Terus marginnya kalian bisa ubah, letter, papernya mau letter A4, A5, B4, B5, eksekutif, legal, letter, statement atau tablet ada. Kita pencet oke. Terus ada juga print. Kalian bisa ngeprint yang udah kalian buat dari Microsoft Print to PDF. Terus kita ke exit. Misalnya kalau exit kita keluar dari Gramatika. Terus kita pencet edit. Di sini edit itu ada Undo Grid Trends yang sudah dibahas sebelumnya. Copy grab MPP itu ada color sama monochrome. Begitu juga EMV juga ada color sama monochrome. Ada export grab ya JPG sama PNG-nya. Terus ada copy equation, itu yang buat pertanyaan udah dibahas semua. Ada copy tables juga, ada paste data plot, sama hide grab buat nyembunyiin grafik yang sudah kita buat. Terus delete grab, misalnya ini kita udah buat banyak grafik, misalnya kita tambahin x kurang dari sama dengan 0. Nah, kita mau hapus. Kita hapus ini bisa, tadi kita hide grabnya. Kalau mau kembali lagi, kita pencet retro all, kembali, melukis kembali gitu. Terus kalau mau clear screen bisa langsung hapus semua yang udah kita buat. Terus mau delete grab juga bisa, kita delete grabnya atau menyembunyikan. Jadi kalau kita delete, misalnya tadi udah kita delete, itu di retro tuh nggak muncul lagi gitu. Terus di edit itu ada juga annotation itu misalnya kita menulis
ada alpha, beta, dan lain-lain. Itu bisa kalian buka di special karakter. Terus ada juga view. Di view itu ada clear screen. Yang tadi kalian nggak usah langsung ke menu di atas ini, kalian bisa langsung ke tool yang ada disediakan di atas ini. Bisa kalian mau clear screen, atau kalian pencet klik kanan, di sini juga ada clear screen-nya. Kalau zoom in zoom out juga ada di sini juga ada zoom in zoom out. Terus di sini di menu view itu ada grid range. Grid range itu buat gridnya yang kayak kotak-kotak itu, mau berapa, atas, bawah, kanan, kiri, apa kalian bisa edit. Misalnya view-nya juga ada find all graph, find all the tables, ini point tables. Terus ada data plot editor. Ini buat data plot editor, kalian bisa nulis ganti nama plotnya apa, misalnya plot 2, data 2. Terus simbolnya maunya ini, atau colornya hijau, kuning, merah, hijau setara kalian. Terus X-nya 2, Y-nya 3, kita insert point-nya. Terus ke option kalian mau maksimum berapa polinomialnya, logistic function-nya, logarithmic function-nya apa. Kalian bisa polinomial kan yang cukup banyak ya. Misal kalau kalian pakai eksponensial yang pangkat-pangkat, bisa eksponensial, pencet oke, option, new gitu. Kita buat yang baru, kalau new kita delete juga bisa tuh. Jadi yang udah kita buat tuh ada di sini, di titik-titik yang warna yang tadi udah kita buat. Di sini 2, X-nya 2, Y-nya 3. Jadi di sini ada 3. Bisa kita zoom in baru kelihatan. Kita ke bawah. Nah, ini kalau zoom in, kita zoom out dulu. Nah, intinya gitu ya. Di sini ada 3 intinya. Di sini ada 3. Terus setelah di view itu ada data plot, ada variable panel. Di variable panel itu kalian bisa ubah A-nya dari berapa ke berapa. Tadi kan 1 terus ke 3. Mulainya dari 1 lagi gitu. Bisa kalian ubah variabelnya. Terus setelah itu ada scroll bar. Kalau kalian nggak pakai mouse, kalian bisa scroll ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, terus ada juga title and label. Jadi mau namaan, misalnya grafik X sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini label namanya, kalian bisa lihat label namanya di sini nih, kelihatan kan? Nah, gitu, biar kelihatan title sama label namanya, kita pencet di view itu title and label, biar dia nggak ketutupan sama grafik yang udah kita buat gitu. Jadi setelah di view ada option, ada grab paper. Jadi di grab paper ini kita bisa ubah nih, misalnya nggak mau rectangular atau mau ubah ke trig atau ke polar atau logaritmik. Terus ada note juga, ke dots. Ini gridnya, ini buat grid level, ini buat backgroundnya. Bisa masih mau ini. Terus ininya tuh maunya solid grid. Terus log option, ada log option itu ada logarithm base sama grade paper kita. Buat X sama Y ada buat access-nya juga. Terus ada legends itu buat kalian ubah ke grid itu mau fan atau force, kalian bisa ubah. Terus X-nya apa, Y-nya apa, kalian bisa ubah. Di labels itu buat kayak misalnya nama A, B, C, D, C. Jadi nanti ini bakal ada di sini. A, B, C, D. Jadi ada di situ yang udah kita buat. Terus di option itu ada juga grab paper
graph paper ada color, ada label yang tadi kita buat, terus ada color. Kalian bisa ubah warna backgroundnya, misalnya maunya warna ini salmon, like Sharon, like salmon misalnya, atau bordernya jelek warnanya kalian mau ubah ke blue juga bisa nih, langsung ubah di warnanya jadi blue atau black aja, atau maunya magenta bisa jadi berubah warnanya, atau maunya white juga bisa. Jadi nanti warna yang di sini yang di kotak ini bakal berwarna putih. Terus misalnya X dan Y nya nih nggak mau black, ininya tuh yang koordinat ini nggak mau black, kalian maunya can, nah dia berubah warnanya blue nya misalnya, atau grid lines nya maunya yang grid-gridnya itu warnanya nggak mau sama, ya udah kalian bisa ubah-ubah. Di annotation-nya juga kalian bisa ubah, mau yang udah kalian buat warnanya apa, mending black sih biar kelihatan bacanya. Terus bisa grafik 1, 2, 3 nya bisa kalian ubah, misalnya di grafik 1 black, nah di sini akan berubah sini sesuai sama arahnya. Terus ada kalian mengganti font juga, font buat yang tampilan di sini aku lagi gunain warna itu namanya Gargia sama regular, size nya itu 18. Tetapnya oke. Nah berubah kan warnanya, karena terlalu untuk menyakitkan mata kita ubah lagi warnanya, kita ubah warnanya ke monokrom saja. Oke, kita pencet oke. Setelah itu kalian setelah itu ada option setting, kalian bisa setting faktornya, misalnya mau 2 minusnya 1 bisa kalian ubah, point tablesnya apa, taken line-nya apa, integration-nya apa, curve-nya apa, bisa integration-nya maunya yang right hand sum atau right angles below gitu. Terus ada juga taken line-nya sama point tables, ada curve fight, ya udah pencet oke. Terus ada juga theta range, kalian bisa ubah theta range, misal maunya 2 sampai 6. Nah bisa kalian ubah ke misalnya mau decrease atau radian, decrease radian bisa kalian ubah, misalnya kita pencet oke, nah dia bakal berubah. Terus selain theta ada juga di option itu auto retro, kita bisa auto ngeretro atau melukis kembali itu istilahnya. Terus ada warning itu buat mengaktifkan peringatan nih jika ada masalah. Terus ada auto square, taulah, sama auto range buat apa ya kan, biar dia auto membuatnya jadi nggak berantakan. Bisa kalian default grid dulu. Terus ada juga menu tools. Nah ini buat kalkulator, misalnya kita udah buat fx, misalnya di fx ini x nya itu 2, y nya 3, nah langsung muncul nih resultnya, berarti x sama dengan 3, y sama dengan 3 juga. Misalnya kalau fungsinya x sama dengan 0, kalkulat lagi, nah di sini error, jadi kita bisa masukin ke fungsinya. Nah kita post. Setelah itu ada juga di tools itu find intersection. Nah apa maksudnya find intersection itu? Untuk kita menemukan perpotongan. Nah di y itu kalian maunya 9, kita tambahin grafik lagi, kita tambahin fungsi lagi, x sampai dengan 2x pangkat 2, kita enter. Nah ada kan grafiknya. Terus kita mau buat pangkat 3. Nah setelah itu kita baru bisa pencet tools find intersection yang perpotongan, misalnya maunya 9, jadi bakal ada perhitungannya, ada resultnya, ada hasilnya, jadi kita nggak usah hitung lagi, ada langsung hasilnya. Setelah itu di tools itu ada juga function and constant buat masukin reasonable constant function of on variable.
Terus bisa juga ada juga koordinat kursor. Jadi koordinat kursor itu buat mengubah grafik ya. Mengubah grafiknya yang mana kita bisa pencet koordinat kursor. Terus mau setnya domain. Ya udah domain gitu. Jadi dia langsung keluar yang domainnya. Ntar kita hapus dulu. Terus ada kalkulus. Menu kalkulus itu buat nemuin kayak misal turunan, tangan, integrate, sama find critical points. Jadi di find deriv itu ada buat turunan yang kita cari, misal turunan dari fungsi ini. Nah, ini udah keluar nih turunannya. Terus ada juga di kalkulus itu draw tangen. Draw tangen itu misalnya dari koordinat 1. Kita pencet di sini draw tangen. Dari koordinat. Nah, bisa kalian tulis langsung di sini aja biar cepat. Misalnya maunya 8, ininya 10. Draw tangen x sama y-nya tinggal upload deh. Nah, hasil segini. Nah, dia bakal muncul di sini bentuknya seperti ini bentuknya. Terus setelah itu ada juga integrate. Di integrate itu kalian bisa misalnya mau integrate ke titik berapa, dia langsung memunculkan hasilnya berupa asiran. Asirannya seperti ini. Terus muncul juga di sini hasilnya, resultnya berarti ini 61.683. Terus selain itu ada find critical points. Jadi misalnya x-nya maunya 2, terus dari 0 poinnya misalnya dari 0, nah dia tetap 0. Terus kalau ekstrimnya kita kalkulasi lagi 0, berarti x sama y-nya tetap 0. Misalnya kalau misalnya mau isi 56 tetap 0. Oke, setelah itu ada menu helps. Di sini ada content, operator, table search, keystroke, compact, email support, sama about. About itu yang berisi tentang gramatikanya sendiri gitu. Dari siapa yang buatnya, dari perusahaan mana, emailnya apa, terus dibuatnya kapan, begitu. Versinya berapa ada di about. Ada email support juga sama keystroke, homepage. Kenapa ada keystroke homepage? Karena itu perusahaan yang membuat Gramatika ini. Terus ada search. Nah, di search ini kalian bisa nyari, misalkan nggak tahu nih cara pakai graphing equationnya. Terus kalian mau cari pick in the color, cara ubah warna grafik. Nah, dikasih tahu pakai bahasa Inggris. Terus setelah itu kita mau buat ketidaksamaan dari kita buat ini. Kita mau buat ketidaksamaan pakai gramatika. Misalnya soalnya seperti ini. Y min x kurang dari sama dengan 5. Nah, kita mau ubah warnanya. Kita bisa hide, kita delete. Jadi kalian tinggal pencet ke kanan aja. Misalnya kalau mau lebih cepat, misalnya untuk seperti ini, kita bisa ubah background colornya juga. Ini tetap hitam karena belum kita ubah ya tadi warnanya. Ntar kita option, kita ke color. Garis pertama ada ini, garis kedua ini, garis ketiga ini. Kita bisa ubah warnanya seperti ini. Untuk apa? Untuk biar kita gampang untuk mengubah grafiknya, warna grafik gitu. Kita pencet OK. Nah, misalnya pick colornya maunya warna merah. Nah,
berubah kan dia warna merah sama lainnya bentuknya putus-putus, garis putus-putus. Setelah itu kita masukin fungsi kerjasama kan fungsi sampai Y lebih besar daripada 0. Terus kita masukin X ditambah 3Y sama dengan kurang dari sampai dengan 6. Oke, pencet. Nah, keluar warnanya seperti ini. Warna buat grafik kedua. Ini maunya line style-nya lurus aja ya, lurus aja. Terus setelah itu kita masukin X kurang dari sama dengan 0. Oke, kita buat daunnya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita view, kita lihat tabelnya, majuin ke depan biar enggak ketutup. Terus itu kita masukin juga Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi begitu. Kita bisa lihat nih di sini yang nggak diarsir hasilnya itu. Setelah itu akan muncul tampilan berikut ini, dan daerah penyesuaian merupakan daerah yang dilalui oleh arsiran dari semua ketidaksamaan. Jadi dari semua ketidaksamaan ini garis